Pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kembali dipanggil Barreskrim Polri hari ini untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, menyatakan hari ini kliennya dipastikan hadir dalam pemeriksaan oleh penyidik Barreskrim Polri. Namun untuk waktu kehadiran Firly di Barreskrim, Ian enggan memberikan keterangan lanjutan mengenai pukul berapa kliennya akan datang untuk memberikan keterangan. Tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kembali diperiksa polisi. Dan ini menjadi pemeriksaan kedua bagi Firly sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya mengenai pemeriksaan Firly di Barreskrim, sudah terhubung langsung dengan Aris Setia dari Gedung Barreskrim Polri. Aris, pukul berapa Firly Bahuri direncanakan menjalani pemeriksaan hari ini? Eva dan juga pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri direncanakan menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal ini sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Direskrimsus Polda Metro Jaya dan juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Dan selain itu juga jika mereview agenda pemeriksaan perdana Firly Bahuri sebagai tersangka pada Jumat 1 Desember 2023 lalu, sedianya memang pada saat itu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Firly Bahuri sudah tiba di Barreskrim Polri. Namun sampai dengan saat ini, saya melaporkan bahwa belum terlihat sedikit pun ada tanda-tanda Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sudah tiba di Barreskrim Polri. Dan kami juga sudah melakukan beberapa konfirmasi kepada sejumlah pihak. Ya, ini salah satunya adalah Wadir Tipit Kor sendiri bahwa belum ada informasi terkait dengan konfirmasi kedatangan Firly Bahuri pada pagi hari ini. Dan juga dari kuasa hukum Firly Bahuri, ya ini Ian Iskandar, menjelaskan bahwa kliennya ini akan hadir dalam pemeriksaan kedua hari ini, Rabu 6 Desember 2023, sebagai kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi. Dan selain itu juga Eva, dapat kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini kami masih terus memantau perkembangan kedatangan Firly Bahuri untuk menghadiri pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dan jika melihat tahapan pemeriksaan Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi ini, kita ketahui bersama pada Selasa 24 Oktober lalu, ini untuk pertama kalinya Firly diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Kemudian dilanjutkan pada Kamis 16 November 2023, untuk kedua kalinya Firly diperiksa lagi sebagai saksi. Dan pada pemeriksaan tanggal Jumat 1 Desember 2023, untuk pertama kalinya Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif, diperiksa sebagai tersangka. Penetapan tersangka Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 lalu. Penetapan sebagai tersangka ini juga berlandaskan atas sejumlah kecukupan alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik dan juga fakta-fakta penyidikan. Eva. Aris, berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi Firly Bahuri? Ya, sejauh ini dari konfirmasi yang sudah kami terima bahwa ada sebanyak 92 orang saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi yang melibatkan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Adapun sejumlah saksi yang telah diperiksa itu, kalau kami rinci, yang pertama adalah Kombes Pol Irwan Anwar, ini merupakan Kapolrestabes Semarang. Kemudian ada Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta yang kita ketahui bersama sebagai pengusaha tempat hiburan malam. Dan selain itu ada Brigjen Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Dan juga tak ketinggalan ada sejumlah orang dari pihak Kementan sendiri, yaitu Kasdi Subagiono selaku Sekretaris Jenderal Kementan, dan Muhammad Hatta selaku Direktur Al-Sinta atau Alat dan Mesin Pertanian dari Kementan RI. Dan juga tak ketinggalan yang tak lain tak bukan adalah mantan Menteri Pertanian RI, yakni Syahrul Yassin Limpo, yang juga sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus
dugaan pemerasan dan juga penerimaan gratifikasi ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Eva di studio. Baik, terima kasih Ari Setia untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.